Pengalaman saya kan ada shift 1, shift 2. Sebagian shift 2 nyampe pulang pagi. Saya tuh kayak mimpi tapi nggak mimpi. Coba dilihat saya tuh dari musola tuh di luar tuh ya. Kayak ada orang tapi nggak ada kepalanya. Itu kan saya pengalaman pertama jadi kerja jadi satpam. Security. Security. Itu kan saya jaga. Udah ngobrol-ngobrol gitu, kok malam ini kayak yang serem-serem gitu ya, karena emang angin itu sampai pintu gerbang pabrik itu kebuka dorong angin gitu. Ada bunyi gitu tanda kita tapi tiup angin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat Kang Ibe Official dan juga buat Akang Ete, Nyai Ambu, Pak Haji dan Bu Haji semuanya. Semoga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam ini saya ada di Taman Puspita. Tentunya malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai di malam Jumat ini, yang dimana dalam keadaan kondisi yang sunyi, santai, dan juga cuaca yang sangat mendukung. Tentunya malam ini saya juga tidak sendiri nih, ditemani oleh dua teman saya ini, yaitu Kang Umar dan Kang Obed. Gimana kabarnya, sehat Kang Umar? Luar biasa. Kang Obed sehat? Sehat ya. Keluarga semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Ini kita akan berbagi pengalaman ini dari obrolan-obrolan ini. Mungkin dari Kang Umar ataupun Kang Obed bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidup yang memang sudah dialami, baik pengalaman yang menyedihkan, ya, pengalaman yang membahagiakan, ataupun pengalaman-pengalaman yang sedikit menjadikan pengalaman mengenai tentang hal-hal yang mistis gitu. Ya, mungkin kan Kang Obed ini sendiri juga orang yang pernah punya cerita-cerita baik horor ataupun apa ini, dan juga Kang Umar juga nih ya kan, mungkin akan punya cerita-cerita. Nanti kita akan bahas di malam ini dengan obrolan di malam Jumat di Taman Puspita. Kan ini kita ini betul ya, udah lama sih enggak ya, enggak ketemu. Ada beberapa kali kita sering ketemu, cuman ini di malam ini ya saya ini ingin menanyakan tentang pengalaman-pengalaman kita. Ya, saya sendiri juga pernah mengalami mengenai tentang pengalaman di dalam kehidupan ini, pernah datang ke suatu tempat ataupun kita lagi jalan ada sesuatu gitu kan. Mungkin kalau Kang Umar ini kan selalu mencari kelapa itu ke hutan ataupun kemana gitu kan, jalan sendirian ataupun sama temen, kadang-kadang karena dengar sampai kemalaman ya. Sampai kemalaman, ataupun ya mungkin di luar daripada konteksnya. Kang Umar itu sendiri juga lagi nyari kelapa untuk jualan, mungkin ada cerita-cerita lain nih Kang Umar. Gimana Kang Umar? Pernah nggak ada sesuatu nih? Kita ngobrol Ya, santai ini supaya kita ini berbagi pengalaman, berbagi cerita. Cerita gitu. mah gini Pak. Gimana? Waktu dulu kerja di pabrik gitu ya. Pernah kerja di pabrik? Nah, kerja dulu di pabrik. Ya sempat lama juga sih. Pengalaman saya kan ada shift 1, shift 2. Sebagian shift 2 nyampe pulang pagi. Saya tuh kayak mimpi tapi nggak mimpi. Coba dilihat saya tuh dari musola tuh di luar tuh ya. Kayak ada orang tapi nggak ada kepalanya. Terus? Saya tuh bangun gitu ya. Waktu nggak ada orang gitu ya. Teman-teman pada nggak ada, ini pada kemana kata saya.
Itu kira-kira jam berapa itu kejadiannya? Itu jam 1:30. Malam apa tuh? Masih inget nggak? Malam apa tuh? Kalau nggak salah malam Kamis kalau nggak salah. Oh. Dulu sih udah Iya, iya, lama. iya. Gitu. Terus Wah, saya lama-kelamaan kan takut gak ada temen ya. Itu mau nyamperin saya atau gimana nih kata saya tuh. Aduh, gak ada kepalanya itu Pak. Ya cukup lama sih Pak, adalah 20 menitan gitu. Ya kelihatan ke saya aja gitu ya, atau kemana. kira-kira jaraknya jauh nggak itu, Bang Umar? Ya adalah 2 meteran gitu. Oh, 2 meter. Meter setengah lah gitu. Kalau misalkan dilempar juga pasti kena gitu kan? Nah, Gimana tuh? kayak mau kencing Terus gimana saya. lama nggak tuh kelihatannya pada waktu Kang Umar itu melihat sosok gaib ataupun makhluk? Saya aduh gimana ini, saya mau lari gitu, saya kayak nggak bisa gitu, kaki itu kayak rapat gitu Pak. Iya. Aduh, kayak gimana ini caranya Kak? Tapi dalam keadaan sadar. sadar saya, sadar. Pas saya mau ini gitu lari ya, lu sepatu saya kemana kata saya tuh gitu Pak, nyari. Ganti tinggal aja sepatu juga, saya lari. Udah gitu manggil temen saya tuh. Dengar teman itu ya gitu. Dengar alhamdulillah turun, ada apa kayak teman saya mah kamu kelupaan tuh gimana kata. Jadi lihat kata saya tuh di sana tuh ada nggak ada apa, ada orang tapi nggak ada kepalanya kata saya gitu. Terus teman yang dikasih tahu sama Kang Umar, dia ngelihat nggak sosok itu? Dia nggak melihat. Dia nggak melihat, cuman Kang Umar aja sendirian ya. Ya, Pak udah gitu dia cerita itu teman yang lama itu. Yang dulunya ada yang kerja kecelakaan gitu-gitu. Ada sejarahnya gitu Pak. Iya. Terus saya pulang juga nggak bisa tidur kan, ingat terus kayak gitu. Ingatan jadi kebayang terus Bayang gitu. Terus lah gitu. Dan jadi kerja juga nggak konsen gitu kan. Nggak konsen. Walaupun banyak orang ataupun temen yang kerja, soalnya jadi rasa terus takut gitu. itu ada. Kebayang terus gitu. Orang tersebut tapi kepalanya nggak ada gitu. Baru saya pakai gitu. Waduh, kaget banget. Ngeri lah gitu lihatnya. Terus gimana setelah cerita-cerita ke temen, akhirnya gimana tuh? Temen respon nggak? Dan pernah juga temen pernah dari cerita yang Kang Umar tadi diceritakan, temen juga pernah mungkin ada yang pernah ngelihat juga, ada yang pernah mengalami Pernah. dengan seperti Kang Umar gitu. Iya, mengalami dia. Ini mah ya emang dulunya kerja di sini kecelakaan. Tapi nggak apa-apa. Baik lah intinya ya, tidak mengganggu gitu kan. Ada lagi saya cerita nih masalah kelapa saya ya Pak ya. Saya dulu waktu Wah ini ceritanya banyak nih menemukan jualan kelapa kan. Iya. Saya tuh ngambil sendiri ya. Sama ada tukang naiknya satu gitu ya. Pas di SSM itu yang nyebrang itu kemarin. Nyebrang sana dekat pabrik juga ya itu ya. Itu kakak kalau nggak salah yang ngambil. Pakai perahu. Jadi merinding aja, jadi merinding. Ini malam Jumat ini. Mudah-mudahan kita nggak ada apa-apa. Iya, amin. Terus gimana itu? Jadi satu perahu kelapa itu. Ini mah ya bukan melihat makhluk atau apa ya. Ini mah ya cerita pengalaman mengerikan ya, kalau bil-bil gimana kalau kita tumpah itu perahu itu. Jadi udah tipis gitu perahu tuh nyebrang tuh. Kelapa di seberangnya pakai perahu gitu. Jadi itu mah bukan melihat sesuatu hal, cuman rasa ketakutan. Dari setelahnya mencari kelapa dan kelapanya banyak, menyeberang sungai, sungainya dalam, cuman hanya pakai perahu ataupun sampan yang kecil gitu. Dan mungkin itu karena air dengan bibir atas perahu itu sedikit lagi gitu. Jadi itu rasa ketakutan. Tapi pada waktu itu gimana itu? Aman. Selamat ya. Selamat sampai tujuan. Nah, pas diangkut pakai motor nih lucunya. Aduh, motor tuh kempes lagi Pak. Aduh. Nah ini mah ceritanya cerita duka ini. Jadi bukannya istilahnya hal yang sifatnya mistis ataupun apa-apa. Jadi ini adalah pengalaman di mana
pernah istilahnya mencari sesuap nasi dengan usaha, artinya banyak hal yang menjadikan halangan dan rintangan. Kita udah capek, udah ngakut, udah nyebrangin, pas naikin ke motor mau apa dibawa lagi. Kan motornya kempes juga. Pas kebetulan masih punya duit apa enggak itu? Nah, ini itu dia. Habis beli kelapa kan. Aduh, pada satu. Tapi akhirnya ada tambal ban yang dekat. Ada, alhamdulillah didorong ke atas. Terus akhirnya gimana itu? Ya didorong sama saya ke atas, alhamdulillah pas di atas ya ada tukang tambal ban. Oh, ada ya, kebetulan nggak jauh ya. Nah udah begitu, saya tuh bingung, ada uang 5.000. Mau pulang kan jauh kan ya. Apa dijual dulu kelapanya? Terus kelapanya setelah jual buat tambal ban juga? Enggak, untuk saya ada helm, Mbak. Taruh dulu helm nih kata saya tuh. Oh, jadi jaminan. Iya. Masanya yang 5.000 itu kan buat beli es di aus nih gitu. Oh, jadi dijaminkan dulu itu. Yang penting gimana caranya motor supaya ketambah. Tapi akhirnya percaya itu. Ya percaya. Uang tambal bannya. Karena ya memang Pak Umar ini sudah kelihatan bahwa itu ya itu sedang usaha, cuman kehabisan uang. Itu kan, ya. Sedih juga ya Pak Umar ya. Ya capek ini itu, tapi kita kan ngelihatnya keluarga, anak dan istri. Kita untuk bisa menafkahi gitu kan, walaupun sepahit apapun yang harus kita terima, tetap kita harus bisa jalankan supaya dapat keberhasilan. Kan begitu kan motivasinya ya. Ini ya alhamdulillah lah sampai sekarang kan anak saya udah nikah gitu kan, dari hasil kelapa kan. Oh, hasil kelapa. Woi, berarti kelapa menghasilkan anak. Gitu. Kelapa menghasilkan anak. Jadi bukan karena gara-gara Pak Umar ini. Jadi kelapa yang menghasilkan anak. Woi, hebat juga ini. Punya anak udah berapa ini sekarang nih? Ya alhamdulillah masih 2, Pak. Oh, 2 ya. Sekolah semuanya ya? Ya sekolah alhamdulillah, yang sekarang bungsu itu lagi sekolah di STM. Santai sambil ngerokok Omar. Lagi merokok, Pak. Oh iya. Obed. Ayo siap. Udah pada gede berarti sekarang ya? Ya alhamdulillah udah, Pak. Oh, alhamdulillah ya, mudah-mudahan sukses selalu nih buat Kang Umar ya. Ya tentunya keberhasilan itu pun sendiri juga tidak bisa kita seperti membalikan telapak tangan. Dari apa yang sudah dialami dari perjalanan hidup, tentunya itu juga harus menjadikan kekuatan, ketabahan buat kita untuk bagaimana caranya kita meraih kesuksesan. Ya, Kang Umar ini tinggal menjalankan kan, ada usahanya gitu kan. Yang jelas berarti bagaimana caranya kita harus eksis melaksanakan usaha tersebut gitu. Ya, apalagi kan ini jualannya di pinggir jalan nih. Enaknya. Iya, enak di pinggir jalan gitu kan. Lumayan bisa jadi rame kalau seandainya eksis terus gitu kan. Amin, Pak. Tapi sekarang masih jalan nih Ya, jualan kelapanya nih. walaupun sekarang ini masih jalan, walaupun nggak kayak dulu gitu. Ya ada aja lah gitu. Siap. Buat anak ongkos sekolah gitu ya alhamdulillah, Pak. Jadi nanti kalau tukang kelapa gitu mah nanti bulan puasa apa rame ya? Ya alhamdulillah kalau bulan puasa emang Siapin stok tuh bulan puasa mah. Iya. ya sekarang makan masih suka ada hujan atau gimana gitu. Dikira saya tadi dari nyambung nih dari cerita horor yang tadi pada waktu Kang Umar ini kerja di pabrik, terus ada orang yang nggak ada kepalanya, jadi nyambung kepada urusan usaha kelapa antara kepala dan kelapa gitu. Jadi nyambung juga, apa ketukar atau gimana itu? Kepalanya nggak ada kan? Iya. Tapi ya luar biasa Kang Umar ya. Ya. Tapi kalau ingat mungkin dulu gak kepikiran ya. Waktu kecil kan sering yang namanya kalau pengen kelapa, punya orang tua nih. Saya pengen kelapa.
kita naik manja terus ngambil kelapa, kita kupas, minum airnya gitu kan. Nggak kepikiran bahwa saya nanti gede mau cita-cita mau jualan kelapa, enggak kan? Ya enggak, Pak. Nah, berarti secara alur gitu kan. Tergantung gimana niat, yang dimana sekarang udah punya anak, istri, keluarga kan gitu kan, artinya jadi beban buat kita bagaimana caranya untuk bisa kita melaksanakan usaha begitu ya, Kang Umar. Oke. Ya itu teman-teman, cerita tadi itu ya intinya apa untuk dijadikan motivasi buat kita, karena semua orang hidup tentunya juga butuh yang namanya pencaharian, yang namanya tempat usaha ataupun ya tempat untuk kita bisa hidup dengan anak dan istri serta keluarga. Begitu ya. Ini Kang Obed nih. Kang Obed, gimana kabarnya Kang Obed? Baik, Kang Ibek. Sehat keluarga sehat Kang Obed ya. Sehat. Ini kemarin kita sempat ketemu ya, sempat bareng, cuman kita nggak ada obrolan nih. Cuman hanya kemarin itu ketemu, ya kita cuman hanya saling sapa, nggak ngobrol, nggak apa ya, nggak terlalu lama gitu kan, karena Obed juga pada waktu kita ketemu juga ada kepentingan ya, dan saya sendiri juga ada sama lah, ada keperluan gitu. Ini Kang Obed nih, ya barangkali punya cerita-cerita nih Kang Obed nih. Dari setelahnya pindah dari Duren nih, untuk pindah rumah nih, ke Curug nih. Sebelumnya itu Kang Obed pada waktu di Duren ini, Kang Obed pernah kerja di pabrik apa Kang Obed menjalankan usaha secara pribadi nih Kang Obed nih? Ya, pastinya sih waktu itu kan kita banyak pabrik ya. Waktu saya keluar sekolah itu ya saya langsung ke pabrik, Kang Ibek. Oh gitu. Jadi masuk pabrik. Pengalaman pertama itu saya udah keluar sekolah itu tahun 91, langsung melamar ke 91 ya? Beda-beda 2 tahun berarti sama saya nih. 91 saya keluar langsung melamar ke ini pabrik Deksi yang di Yang di Babakan Ngantai itu ya. Itu kan saya, pengalaman pertama jadi kerja jadi satpam. Oh, security. Security. Itu kan satpam itu apa? Jaganya ada siang, ada malam nih, yang pas malam Disip nih. lah, disip Ya, sama kayak Kang Umar tadi ya kan. Yang pas malam yang namanya satpam itu kan, waduh, kalau emang nggak berani amat masih ya harus orang berani lah. Iya, karena security itu adalah garda depan untuk keamanan di perusahaan. Apalagi kita kan digaji. Berarti kita harus punya rasa tanggung jawab bagaimana caranya kita harus bisa menjaga keamanan untuk di perusahaan tersebut. Tanggung jawabnya luar biasa. Terus gimana Kang Obed nih? Ada cerita apa nih dari Kang Obed ini kerja jadi security? Kalau siang kan pastinya itu kan banyak karyawan ya kan. Tapi kan kalau yang namanya shift 2 kan dari sore sampai ke malam. Apalagi kalau shift 3 dari malam itu sampai ke pagi gitu kan. Nah itu ada pengalaman apa tuh dari Kang Obed jadi security itu? Yang mistis atau gimana itu Kang Obed? Ada yang mistis, tetapi ini juga mempertaruhkan kredibilitas nih sebagai satpam. Waktu itu ceritanya shift 3 ya. Shift 3 itu masuk jam 11 pulang pagi. Waktu itu memang cuaca terasa dingin atau apa ya. Jadi kita berenam itu jaga, udah ngobrol-ngobrol gitu, kok malam ini kayak yang apa, serem-serem gitu ya. Karena emang angin itu sampai pintu gerbang pabrik itu kebuka dorong angin gitu. Red, gitu. Ada bunyi-bunyi gitu tanda Kita tapi angin nggak ya. berpikir ke sana ya, itu mungkin cuaca atau apa, tapi nyatanya sih bener. Waktu itu saya melihat dari kejauhan, kita berdua nih sampai melihat dari kejauhan ada apa gitu. ada cahaya kayak baterai gitu. Cuman makin sini makin dekat, tapi orangnya nggak kelihatan gitu. Ini apakah yang mencari kodok atau apa waktu itu? Ya kemungkinan itu mau niat jahat atau enggak tahu, karena emang waktu itu
setelah angin gede terus si pohon itu ranting-ranting itu pada jatuh banyak tuh. Karena gede anginnya itu Angin waktu gede. itu. Waktu itu mungkin karena orang tersebut itu mau niat jahat atau apa, kita itu kayak dihipnotis. Oh berarti itu bukan sosok makhluk halus ataupun apa, tapi betul itu adanya orang gitu ya, manusia ya, yang sengaja masuk menyelinap ke pabrik tersebut dengan tujuan mau nggak bener mungkin atau gimana itu? Ya saya pikir sih itu mungkin yang cari kodok, cuman tapi setelah Karena buat senter lampu itu ya? senter lampu yang di sini yang di kepala teh ya. Posisi pabriknya memang jauh dengan perkampungan. Jauh, itu kan pabrik Ada di belakangnya sawah-sawah atau gimana gitu. Jadi berpikir kayak orang yang mau cari kodok gitu. Karena di belakang pagar mungkin kan langsung sawah, bukan kampung berarti ya? Bukan, itu sawah ya, namanya pabrik baru ya. Mungkin kalau di situ itu katanya bekas makam atau apa nggak tahu saya. Waktu itu emang pas sekitar jam 1 jam 2 lah, setengah 2 kami itu pada tidur. Itu berapa orang itu yang jaga itu yang piket? 6 orang itu. Jadi sampai ke Danru juga tidur. Tapi Danru tahu, teman-teman yang lain yang 5 orang itu tahu. Ada orang nih, ada orang yang mau. Siapa itu? Diintip aja dulu. Tapi setelah jam 2 itu kita ngintip, tapi pada udah orang itu sampai dekat ke pagar, kita pada tidur. Langsung tidur aja, mungkin tahu hipnotis, tahu emang. Jadi kayaknya dia orang yang punya ilmu dengan niatan jahat, bagaimana caranya yang menjaga keamanan di situ, Kang Obed berserta teman-teman supaya bisa tertidur lelap. Mungkin dengan pengaruh-pengaruh dia punya pengaruh gitu kan. Akhirnya itu gimana itu? Seterusnya itu kejadiannya ketika pas Kang Obed sama teman-teman seolah-olah jadi tertidur itu. Ya tahu-taunya udah pagi aja. Udah pagi? Pagi pas bangun itu kan. Jadi semuanya tertidur sama danru-danrunya sampai pagi? Sampai pagi. Di situ, di satu pos? Ya, enggak. Di setiap kan waktu yang 2 orang itu suruh mendekati, melihat. Cuman nggak tahu ya, ini kayaknya hipnotis atau nggak tahu. Pas deket itu langsung tidur aja semua. Jadi setiap pos orangnya sih. Cuman dia pada tidur semua itu. Terus pas kejadian pagi-pagi bangun, terus apa itu yang terjadi di sekelilingnya itu? Apakah ada kehilangan apa atau gimana gitu? Ya pas bangun itu kan kita bangun setengah 6 waktu itu. Mungkin karena terhipnotis atau nggak tahu ya. Saya pas bangun jam setengah 6 kita ngobrol dulu nih sama teman-teman. Malam ada apa ya gitu. Kayak melihat yang nyari kodok itu, tapi kita kok pada tidur ya gitu. Pas jam berjalan waktu itu jam 7 mau persip gitu kan? Persip. Ada laporan? Enggak, belum datang personalia tuh. Langsung kan saya yang buka pintu personalia tuh waktu itu. Saya buka, ternyata di dalam kantor itu udah acak-acakan. Berantakan sampai komputer yang hilang itu komputer, terus pokoknya mungkin dia nyari barang-barang apa gitu. Ya udah, dia dari pihak perusahaan langsung ngebel ke polisi. Kita dibawa langsung ke warung bambu di situ. Diinterogasi berarti karena ya memang kejadian tersebut pada waktu itu Kang Obed beserta teman-teman yang jaga sebagai petugas keamanan. Jadi diinterogasi lah. Tanya kejadian seperti apa. Interogasi sampai saya sidik jari hampir 20 kali lah. Karena ditanya alasannya tetap kita yang berenang pada tidur gitu. Ya akhirnya sih polisi mungkin kalau emang tidur ya nggak bisa apa-apa, cuman perusahaan aja mengeluarkan gitu. Jadi di-cut sama perusahaan karena perusahaan kehilangan barang-barang dari kejadian tersebut. Waktu itu sampai yang kepala Danru itu, aduh kasihan sekali dia, yang jadi dari perusahaan dia yang menekannya ke dia. Tolong coba gimana ini benar nggak pada tidur gitu, benar pada tadi dia udah perusahaan ya bikin rekomendasi bahwa kita lalai dalam menjalankan tugas. Walaupun dengan alasan bahwa betul ketiduran itu bukan niat dari istilahnya Kang Obed dan teman-teman dengan sengaja gitu kan. Enggak, kayaknya dihipnotis bener. Gitu, tapi tetap perusahaan ya akhirnya mengeluarkan Kang Obed gitu ya. Jadi dengan cerita tadi
Kang Obed ini artinya sebuah kerugian yang dimana memang bukan karena dengan sengajaan dan disengaja oleh Kang Obed sendiri dan teman-teman, sehingga memutuskan mata pencaharian karena ada salah satu orang ataupun oknum yang memang dengan sengaja mereka mau mencuri ataupun mengambil barang dari perusahaan, sehingga perusahaan dengan tidak ada alasan apapun, jadi ya memang perusahaan mengkat Kang Obed ini. Ya, jadi seperti itu ya Kang Obed ya. Jadi akhirnya rugi sehingga jadi dirisenkan ya kan. Tapi dapat gimana tunjangan ataupun pesangon pada waktu itu? Waktu itu ya karena emang mungkin kesalahan nggak dapat apa-apa sih. Kita menyadari bahwa emang kesalahan dari kita waktu itu. Oh iya. Jadi cuman hanya dapatnya itu hanya pakelaring aja, berarti pengalaman kerja yang diberikan oleh perusahaan tanpa ada tunjangan ataupun pesangon yang dikeluarkan dan diterima oleh Kang Obed dan teman-teman ya kan. Luar biasa itu. Jadi akhirnya ya mungkin bingung juga ya ketika pulang ke rumah setelahnya udah tahu resign, bingung gimana nih kan cara menyampaikan kepada istri ya kan, kepada anak bahwa Kang Obed ini udah diberhentikan di perusahaan gitu kan, seperti itu gitu kan. Ya mungkin barangkali dari setelahnya di situ resign itu sendiri juga panjang lagi nggak itu jadi pengangguran itu? Enggak sih. Lama atau enggak jadi pengangguran? Enggak. Jadi alhamdulillah kan waktu itu pabrik banyak. Jadi saya langsung melamar lagi ke sebuah perusahaan. Nah di situ kita diterima lagi. Diterima. Cuman jadi security lagi? Bukan. Itu jadi karyawan biasa, karyawan. Cuman kalau di situ itu kan pabriknya besar sekali gitu. Jadi banyak gedung-gedung yang agak kosong gitu, yang masih kelihatan serem-serem gitu. Iya. Kalau ekspor nih ceritanya nih, kalau ekspor itu kan cuman yang bagian yang ekspor impor ya, eksim ya, bagian eksim ya. Cuma ada sekitar 6 orangan lah. Itu sampai malam gitu di situ. Waktu itu kejadiannya sama mau ekspor tuh pada malam Jumat lah, malam Jumat ya. Kita kan lagi naikin box ke kontainer. Pas naikin gitu ada suara yang buak di dalam pabrik gitu. Tiba-tiba ada suara yang bunyi kencang banget gitu. Kita kan berhenti nih dilihat. Pas dilihat itu ke dalam itu ada dua bayangan hitam yang lagi lari-lari gitu. Lagi lari-lari di dalam, wah. Itu saya berenam lari semua ke depan ke pos satpam. Minta supaya orang satpam lihat ke situ, padahal mungkin tahu itu apa kelihatannya. Kita berenam langsung lihat ke dalamnya gitu. Wah, di situ ada yang hitam berdua gitu, lari-lari bolak-balik gitu. Saya lari semua waktu itu. Ih, ngeri banget waktu itu. Wah, karena emang kita berenam ya. Karena berenam ekspor gitu namanya. Cuman kalau ekspor itu kan ngejar target, jadi malam pun kita kalau udah letak kontainer harus itu. Gitu. Jadi pengalaman. Sebenarnya apa itu pas setelah dilihat itu? Ada apa itu? Ya. Bunyi karena memang. Ya kayaknya sih yang. Ada yang gaib mukul? lah, gaib gitu kayaknya gaib yang lari. Setan kayaknya. Jadi gaib lari mungkin di situ lagi atau bercanda atau nggak apa-apa. Ya karena dia bolak-balik lagi berdua. Tahu suami istri, tahu itu kan hitam cuman bayangan gitu. Hanya kelihatannya bayangan aja. Gitu. Terus akhirnya gimana tuh? Ya saya lari semua tuh enam lari ke depan ke pos satpam kan di depan minta ke pos satpam. Wah itu bukan apa-apa, cuma kan kita kan takut ya gitu. Ya udah diberhentiin aja sementara takut gitu. Satpam yang nungguin itu udah berhenti dulu istirahat dulu gitu. Ya akhirnya setelah kita enak kembali nggak jalan lagi kerja lagi selesai itu. lah gitu ya. Tapi tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa lagi. Cuman hanya istilahnya mungkin sedikit ngagetin gitu kan, ataupun mungkin kita nggak berisik lah kayaknya. Mungkin berisik tengah malam gitu kan, masih bekerja gitu kan, sementara
Ya, yang namanya hal-hal yang mistis ya selalu ada yang secara kasat mata yang tidak bisa kita lihat secara langsung juga kan gitu ya kan. Tapi tetap ekspor mah untuk ekspor deliverynya tetap dijalankan kan gitu kan. Karena emang waktu itu satpam bisa nungguin di situ. Kita langsung ekspor ya udah selesai. Siap. Wah, luar biasa juga nih, Kang Ben nih. Jadi pengalaman di salah satu perusahaan atau di beberapa perusahaan ya ada beberapa kejadian yang memang menjadikan satu pengalaman hidup ya kan. Tapi kalau sekarang mah enggak ya kan. Karena ya memang aktivitasnya sekarang kan freelance ya kan. Jadi aktivitas freelance jadi kebanyakannya jadi tidak di suatu tempat terus gitu kan. Jadi sekarang ada di mana gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, kayaknya kita semakin malam Kang Umar, Kang Obed nih obrolan ini kita semakin seru juga nih ya. Dari cerita-cerita horornya, cerita-cerita mistisnya, pengalaman usaha gitu kan. Ya intinya semakin seru aja deh ya. Gitu. Ada yang mencekam juga, ada yang menegangkan juga, ada yang bikin istilahnya was-was juga gitu kan. Ya luar biasa ya. Mungkin Kang Umar ini nih, Kang Umar ini mungkin barangkali punya cerita-cerita lagi nih, pengalaman-pengalaman lagi nih, apa pernah menjalankan apa atau diajak sama temen gitu kan, kemana terus akhirnya ada sesuatu hal yang memang bikin kaget, bikin istilahnya iya apa enggak sih, bener apa enggak sih gitu kan. Apa ada pengalaman lagi nggak Kang Umar nih? Ada nih dulu waktu tahun berapa ya, saya juga lupa lagi nih Pak. Iya, lupa inget? Iya lupa. Woi kayak lagu Itu Pak. Ada teman saya dulu, teman akrab gitu. Ya sakingnya puyengnya usaha gitu ya. Ya saya mah Oh jadi cerita temen ini? Cerita teman. Bukan cerita Kang Umar? Ajak saya antar yuk. Ntar takut kamu mau ikut, ya ikut, ayo. Ya ayo, tapi saya mah gak punya uang, kata saya. Ada adik saya, ayo. Ya berangkat ceritanya nih Pak. Kemana tuh? Satu daerah? Satu daerah lah, agak jauh loh tuh. Gunung atau ke laut? Ya ke gunung, pas gunung. turun dari mobil angkot, saya tuh ya. Angkot jalur Purwakarta yang mau ke Jatiluhur ke sana, kemana tuh. Pas gitu naik ojek lagi saya tuh. Oh jadi ada harus ditempuh lagi dengan roda 2, nggak bisa masuk roda 4 gitu ya? Berarti jauh ya ke dalam? Kalau nggak salah satu orang itu 15.000 Pak. Oh lumayan juga itu. Terus? Nah, udah gitu udah pas paling ujung itu ada semacam rumah gitu ya. Ya kayak apa ya, rumah ada semacam saung kayak gitu Pak. Udah gitu mampir, saya berhenti di sini. Bayar ojek udah 15.000 gitu ya. Terus temenmu bawa rokok, gudang garam merah kalau masalah. Gitu. Nah, di situ tuh ada kakek-kakek, ya kuncen lah mereka. Nah udah gitu, ini mau pada kemana? Kata si kakek itu. Kata si kakek. Mungkin kuncen itu. Nah, kuncen kayaknya udah saya mada nggak tahu ya, saya mau diajak. Iya. Ini berdua mau minta apa? Gitu. Awalnya dikasih tahu nggak ke tempat yang mau dituju itu kita mau ini itu mau apa, mau silaturahmi atau mau punya rencana apa sama teman itu dikasih tahu apa enggak? Ya dikasih tahu. Oh, rencana ini gitu Pak. Oh. Gitu. Apa rencana tuh? Ya pengen istilahnya pengen kaya lah gitu. Gitu. Jadi Cuma dengan cara ini enak lah gitu ya, nggak mau kerja atau gimana. Gitu. Ya yuk saya mah ajak aja diantar mah kata saya. Ya saya mah nggak tahu ya Pak ya. Udah begitu udah datang udah gini ngobrol sama kuncen ceritanya. Ya udah sini. Bawa rokok nggak? Bawa. Nah, dikasih rokok nih 1 batang semua. Saya tuh udah garam merah kan. Ini kamu ntar dulu ke pasar dulu, turun lagi. Kata si juru kunci itu. Kunci. Bila kamu cina, ini kalau dinyalain lah rokoknya, ntar
Kalau di pasar nggak lihat apa-apa, kamu kesini lagi. Gitu. Terus Kalau lihat yang janggal atau yang nggak enak, kamu pulang. Itu. akhirnya turun nyari nyari pasar. Ke pasar. ceritanya. Berdua sama temen tuh. Iya. Sambil bawa rokok yang dipesenin sama si Pas saya juru di kunci itu. pasar, udah gitu, saya turun nyari warung kopi, ceritanya di pasar. Sambil ngopi lah, sambil nyantai gitu. Saya ingat rokok itu, teman saya mah udah dinyalain duluan. Ya santai-santai aja dia mah, gitu. Pas saya nih dinyalain nih, kenapa kok di pasar tuh yang tadinya orang gitu ya Pak, turun dari mobil itu manusia gitu ya kalau dilihat itu, tapi kok binatang kata saya tuh. Seperti binatang apa itu Ya, kelihatannya? kayak babi kayak gitu, kayak ular gitu di pasar. Saya kaget kan, astagfirullahaladzim, kok kayak gitu kata saya tuh. Ah dibuang aja saya tuh rokok tuh ya, udah. Teman saya kaget, kenapa kamu? Ah saya mau pulang aja kata saya. Ya udah kalau gitu mah tuh nggak ikut lagi, enggak ah takut kata saya tuh gitu. Tadi kan kuncen bilangnya gitu kalau Iya. lihat. Dikasih uang saya tuh 20.000 kalau nggak salah itu dulu. Nih kalau nggak ada saya mau uang kata saya tuh. Buat ongkos mah kata saya, udah jangan. Ya ini aja. Udah saya mau naik lagi ke atas kata teman saya. Ya teman saya mah ke atas. Nekat, tetap nekat dia karena tidak melihat apa-apa di pasar pada waktu nyalain rokok. Iya. Karena Kang Umar ini dipesenin kalau seandainya di pasar nyalain rokok, ketika ada yang dilihat, yang istilahnya muncul sesuatu hal, itu mendingan nggak usah balik lagi sini gitu. Udah suruh pulang saya mah, udah lihat ya binatang. Aduh, tadinya manusia wujudnya manusia, kok kenapa sambil bawa tas juga itu kayak babi, itu kayak gitu. Aduh, kayak ular atau apa? Saya mah kaget kan ya Pak. Wah, ngeri banget. Itu juga bukan pasar kan ya? Ya pasar, emang pasar itu. Pasar. Goib ya kali ya. Ya nggak tahu itu ya. Ya saya juga baru tuh saya mah pengalaman kayak gitu. Ya. Teman. Tapi temen akhirnya Ya, Kang Umar pulang, temen lanjut lagi. dia Terus ke atas. cerita dia itu selanjutnya setelah beberapa hari ketemu dengan Kang Umar apa nih dari pengalaman dia itu setelah balik lagi naik lagi ke atas gunung itu? Ketemu ya udah lama Pak, udah hampir tahunan ketemu. Ya dia mah sukses udah. Punya segala-galanya lah gitu. Mantap kata saya, ya udahlah selamat kata saya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Pernah dikasih nggak Kang Umar dari kesuksesannya misalkan nominal angka gitu? Karena udah tahu ya kan bahwa itu dengan caranya yang nggak bener. Jadi karena memang itu niatannya sebenarnya bukan niatan Kang Umar berarti karena Kang Umar tidak punya niat awal, cuma hanya dibawa temen. Kalau olah nganter ya akhirnya ya dengan tadi yang disampaikan oleh juru kunci bahwa di pasar kalau ngelihat ada apa-apa, kalau misalkan ada kejadian yang janggal mendingan pulang karena memang tidak ada niatan gitu. Pulang lihat itu lah. Janganlah Pak Umar itu mah. Mendingan jual LS saja yang halal. Alhamdulillah sampai sekarang nggak jualan. Itu hanya jadikan pengalaman hidup ya kan. Pengalaman. Seumur hidup jangan sampai terulang lagi hal yang seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan itu jadi apa namanya? Jadi cerminan lah. Cerminan buat Kang Umar, buat saya, Kang Obe dan kita semua gitu kan. Jangan sampai di mana kita ingin seolah-olah mudah untuk mendapatkan sesuatu hal dengan cara yang memang melanggar aturan-aturan dan norma-norma agama gitu kan. Jadi istilahnya kita ya tetap pada dasarnya ya kita yakin sama yang Maha Kuasa. Allah kuasa semuanya itu Allah Maha Kaya. Kan seperti itu ya. Jadi Kang Umar setelah teman itu kaya, jadi apa namanya, walaupun sering ketemu, kalau misalkan temen suka nawarin apa ini itu, Kang Umar tetap, jadi kadang-kadang takut juga gitu ya kan, takut istilahnya jadi efek dan dampaknya ke Kang Umar karena tahu gitu kan. Saya Pak. Tapi walau alam juga apa dia itu karena jarang ketemu, kayaknya itu dari hasil usaha yang benar ataupun dari memang dia awalnya rencana yang kurang baik dari hasil itu gitu kan. Ya
iya. Terima kasih banyak nih Kang Umar. Sama-sama. Ya, cerita-ceritanya nih Kang Obed nih. Iya. Kita nggak terasa juga nih, udah larut malam nih kita ngobrol santai. Ya kan, mudah-mudahan semua apa yang diceritakan tadi kita obrolkan ini sebenarnya bukan dongeng ya kan, tapi ceritanya ini ya memang yang dialami gitu kan, yang dialami ya. Mudah-mudahan dari cerita-cerita ini, dari obrolan-obrolan malam hari ini, tentunya ya yang baiknya ya kita jadikan istilahnya apa, tuntunan buat kita, yang jeleknya, yang sekiranya kurang baik ya kita abaikan lah. Anggap aja ini sebuah cerita ataupun dongeng yang bisa untuk dapat kita ceritakan juga kepada apa ya, pada teman kita ataupun ya orang-orang dekat dengan kita gitu kan. Baik, sahabat Kang Ibe dan juga teman-teman semuanya, pada malam hari ini saya cukupkan dulu untuk obrolan malam ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di season berikutnya. Salam hormat buat semuanya. Sehat selalu, semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Amin. Kang Obed, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Kang Obed, Kang Umar, terima kasih. Ya, terima kasih buat semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.